Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Sugito Yudhistira dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen dengan NIM 2892050051. Video ini dibuat sebagai tugas pengganti UTS dari mata kuliah Manajemen Logistik dan dosen pengampunya Ibu Wina Sarikusumaning Tias, SIP, SE, MM. Kegiatan logistik dimulai dari kegiatan pengumpulan bahan, pengangkutan dari pengumpulan bahan tadi, penyimpanan bahan yang baru maupun yang akan datang. Selain itu, termasuk juga kegiatan pengepakan pendistribusian bahan kepada bagian yang membutuhkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan kegiatan pengantaran atau manajemen terhadap kegiatan tersebut. Hal ini bisa terwujud apabila suatu sistem mampu mengkoordinasi kegiatan logistik secara terpadu dalam perusahaan. Pengertian sistem manajemen logistik. Sistem manajemen logistik merupakan segala usaha terpadu guna pencapaian tujuan logistik yang telah dibuat dan ditentukan sebelumnya. Tujuan logistik dalam sistem logistik dapat berbeda-beda. Misalnya tujuan biaya yang rendah mungkin atau tujuan penyimpanan barang yang awet dan sebagainya. Maka perlunya merancang suatu sistem logistik yang disesuaikan dengan tujuan yang ditentukan, sehingga sistem tersebut akan mampu memberikan hasil yang dikehendaki. Sistem logistik dalam suatu organisasi perusahaan sebenarnya merupakan kaitan atau hubungan dari kegiatan logistik dengan unit-unit operasi lainnya. Operasi perusahaan seperti bidang pemasaran, produksi, keuangan, dan logistik itu sendiri. Menurut James C. Johnson, sistem manajemen logistik bahwa keberadaan sistem di perusahaan atau pabrik akan ditentukan oleh faktor-faktor input dan output. Kedua faktor ini saling melengkapi dan berfungsi sebagai satu kesatuan yang akan membentuk satu sistem. Hal inilah yang dikatakan sistem manajemen logistik. Faktor-faktor input dari sistem manajemen logistik adalah faktor bahan mentah atau bahan baku, suku cadang dari komponen lain yang mendukung. Sedangkan pengaruh-pengaruh dari luar perusahaan yang mempengaruhi kegiatan logistik seperti struktur industri, pasar yang dituju, peraturan pemerintah, strategi bersaing, dan keadaan perekonomian. Faktor sistem logistik. Operasi perusahaan dari dalam dan luar organisasi perusahaan sangat mempengaruhi kegiatan logistik, karena kegiatan ini tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus selalu mempertimbangkan kepentingan bagian lain. Perusahaan yang melakukan efisiensi logistik akan mendapatkan keuntungan dalam biaya dan jasa. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam sistem terpadu organisasi perusahaan itu ada 6. Yang pertama, pengumpulan, yaitu kegiatan pengumpulan sejumlah barang dari sebagian barang yang ditunjuk guna penjualan akhir ke konsumen. Yang kedua, penyimpanan, kegiatan yang berkonsentrasi pada penyimpanan barang. Fungsi penyimpanan biasanya disebar di antara perusahaan di dalam kelompoknya. Yang ketiga, transfer, suatu mekanisme transformasi dari suatu atau beberapa macam barang yang harus diubah bentuknya secara fisik guna menunjang transaksi. Yang keempat, penyebaran, penempatan produk yang disesuaikan dengan jenis, klasifikasi pada tempat tertentu dan di waktu yang tepat. Yang kelima, pembiayaan, anggaran keuangan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan guna melaksanakan kegiatan logistik. Biaya logistik diusahakan seefisien mungkin. Yang terakhir, komunikasi, penyampaian ide, konsep, gagasan, informasi ke arah hasil yang diharapkan. Komunikasi terus berlangsung selama produk barang ditransfer, disesuaikan, dan disimpan dalam menghadapi perubahan transaksi di masa mendatang. Unsur sistem manajemen logistik. Ada 5 unsur yang digabungkan untuk membentuk sistem logistik dalam organisasi perusahaan. Unsur tersebut adalah yang pertama struktur fasilitas, yang kedua transportasi, yang ketiga persediaan, yang keempat komunikasi, yang kelima pengelolaan dan penyimpanan. Struktur fasilitas. Jaringan fasilitas yang dipilih merupakan suatu hal yang sangat fundamental bagi hasil akhir logistik. Jaringan fasilitas suatu perusahaan merupakan kegiatan kemana dan melalui apa material suku cadang dan barang jadi diangkut.
Tujuan dari perencanaan yang baik meliputi fasilitas pabrik, gudang, dan toko pengecer. Seleksi terhadap alternatif lokasi yang unggul dapat memberikan keuntungan yang kompetitif karena efisiensi logistik dapat dicapai dengan baik. Transportasi. Sistem logistik memandang kegiatan transportasi dengan 4 faktor yang memegang peran yang cukup penting, yaitu biaya, kecepatan, pelayanan, dan konsistensi. Biaya transportasi merupakan pembayaran yang harus digunakan untuk mengganti balas jasa pengangkutan barang yang telah dikeluarkan. Faktor kecepatan merupakan waktu yang dibutuhkan guna menyelesaikan suatu tugas pengangkutan di antara tempat asal barang ke tempat tujuan yang dikehendaki. Faktor kecepatan juga berkaitan dengan kondisi barang yang dipindahkan agar jangan sampai terjadi kerusakan. Faktor pelayanan merupakan suatu kegiatan servis yang diberikan terhadap barang perusahaan selama dalam kegiatan pemindahan barang. Pelayanan atau servis berasal dari berbagai pihak seperti perusahaan pengangkutan barang, karyawan yang membawa, atau petugas yang berhubungan dengan alat transportasi. Dengan pelayanan yang terbaik diharapkan tidak menambah biaya transportasi. Konsistensi pelayanan merupakan hal yang cukup penting di bidang transportasi. Jika kemampuan transportasi tidak konsisten, maka akan terjadi kemacetan operasional rutin di perusahaan. Konsistensi transportasi mempengaruhi keterkaitan antara persediaan bahan baku, persediaan suku cadang, persediaan barang jadi, persediaan penjualan, dan resiko-resiko yang harus dipertimbangkan. Terus, persediaan. Persediaan secara teori dapat mengadakan jumlah persediaan yang sama dalam kurun waktu tertentu. Akan tetapi, bisa menerapkan jumlah persediaan yang berlainan di setiap kurun waktunya. Jumlah persediaan yang selektif ada mengait 4 faktor. Faktor yang pertama yaitu kualitas, mutu, kebiasaan pemakai, budaya. Yang kedua, kualitas produk yang dihasilkan perusahaan. Yang ketiga, penyatuan kegiatan transportasi untuk memilih transportasi dan perusahaan atau menyewa alat transportasi dari perusahaan pengangkutan umum yang resmi atau kedua-duanya. Yang keempat, kegiatan gerakan persaingan perusahaan. Yang kelima, persediaan dana yang disiapkan untuk kegiatan persediaan bahan baku, suku cadang, dan bahan jadi. Terus komunikasi. Komunikasi yang harus dilakukan adalah komunikasi menyeluruh, yaitu komunikasi yang berjalan di antara semua bagian perusahaan. Kelemahan dalam pelaksanaan komunikasi ini menimbulkan banyak permasalahan. Hal ini bisa terjadi karena komunikasi mempunyai cara penyampaian suatu sumber informasi, ide, konsep, gagasan, dan dari pihak satu ke pihak lainnya. Kecepatan arus informasi juga berkaitan dengan langsung dengan integrasi dari keberadaan struktur fasilitas, kegiatan transportasi, kebijakan jumlah persediaan, pengelolaan, dan penyimpanan. Pengelolaan dan penyimpanan berhubungan dengan kebijakan jumlah persediaan secara selektif. Melalui jumlah persediaan serta di antara lokasi fasilitas, kegiatan transportasi, alokasi, persediaan, dan jaringan komunikasi yang digunakan, maka akan menjadikan kegiatan pengelolaan dan penyimpanan merupakan suatu struktur sistem bagi arus barang. Integrasi secara efektif ke sistem logistik, maka kegiatan pengelolaan, penanganan, dan penyimpanan dapat mengurangi masalah yang berkaitan dengan kecepatan dan kemudahan pengangkutan dan penyimpanan. Kinerja logistik perusahaan. Kinerja aktivitas logistik harus mampu menghasilkan laba optimum bagi perusahaan melalui pelayanan yang baik kepada para pelanggan untuk mewujudkannya. Bowersack 1998 menetapkan komponen ukuran kinerjanya, yaitu the nature of logistic performance was identified to include capability, and quality. Berdasarkan definisi tersebut, kinerja logistik dapat diukur oleh 3 komponen penting, yaitu ukuran kapabilitas, ketersediaan, dan mutu. Sedangkan siklus kerja total adalah meliputi waktu yang bisa diukur dalam satuan hari, mulai dari penempatan pasaran, order placement, sampai dengan kiriman diterima pelanggan. Dan dalam distribusi fisik, siklus tersebut diukur dari order transmittal sampai dengan customer delivery. Pihak logistik harus mampu melaksanakan 4 elemen penting,
yaitu penyerahan pesanan, order transmittal, pemrosesan pesanan, order processing, pemenuhan pesanan, order fulfillment, angkutan pesanan, order transport, sesuai dengan gagasan yang dikemukakan Bowersock 1998. Elemen ketersediaan produk biasanya diukur secara rinci melalui sebuah kinerja berdasarkan ukuran berapa kali terjadi. Pesanan kurang rata-rata, tidak ada stok pesanan, rata-rata presentase tersedia semua pesanan, frekuensi pemesanan ulang dan pemenuhan pemesanan ulang. Titik berat faktor mutu dalam aktivitas logistik bisa disebabkan karena kesalahan pengiriman atau produk rusak saat pengiriman. Jika hal ini terjadi, bisa menyebabkan tidak tercapainya proses pencapaian tujuan operasional perusahaan. Oleh karena itu, untuk mengukur kinerja logistik menjadi pertimbangan penting terutama menyangkut proses pengemasan dan pengangkutan. Selain memperhatikan bagian pengemasan, perusahaan juga harus mempertimbangkan antara ongkos dengan pelayanan logistik, dan pelayanan logistik mempengaruhi terhadap laba perusahaan dalam kondisi tertentu. Masalah yang harus dipecahkan oleh perusahaan adalah bagaimana strategi dan cara agar pendapatan selalu lebih besar dibanding ongkos logistik agar selisihnya menjadi positif. Dengan kata lain, agar menjadi laba yang berguna untuk pengembangan usaha dan pelayanan terhadap pelanggan bisa dilakukan secara konsisten. Level of service harus ditetapkan standarnya agar mencapai titik maksimal. Strategi pengiriman barang. Ada beberapa jenis metode pengiriman barang antara lain. Yang pertama, direct shipping. Pengiriman langsung dari produsen ke konsumen sehingga tidak membutuhkan titik perantara seperti gudang dan distribution center. Biasanya barang-barang yang dikirim barang yang mudah rusak dalam jumlah besar dan produk spesial. Yang kedua, pergudangan, warehousing atau pusat distribusi. Distribution center. Produk disimpan dulu di gudang atau pusat distribusi sebelum dikirim ke konsumen. Pusat distribusi bisa berupa tempat penyimpanan barang di area yang lebih luas, seperti tingkat provinsi. Sistem perdagangan biasa dipakai oleh perusahaan yang menjual barang tahan lama dalam jumlah besar dan resiko ketidakpastian antara pasokan dan permintaan tinggi. Yang ketiga, cross-docking. Proses pengiriman barang dari beberapa sumber penerimaan barang kemudian dikelompokkan lagi menuju lokasi pengiriman tanpa memerlukan fasilitas penyimpanan sementara. Strategi ini banyak dipakai oleh produsen bahan pokok, truk LTL, less than truckload. Contoh kasus dan solusi kasus. Tuh terdapat sebuah toko, penjual toko bahan bangunan yang melayani berbagai kebutuhan bangunan masyarakat antara lain semen, pasir, PVC, bagian beton, cat kayu, dan tembok, dan lain-lain. Pada suatu hari terdapat 10 pelanggan masing-masing memesan dengan kuantitas sebagai berikut. Pelanggan yang pertama 5 sak, yang kedua 2 sak, yang ketiga 5 sak, yang keempat 8 sak, yang kelima 8 sak, yang keenam 7 sak, yang ketujuh 2 sak, yang ke-8 3 sak, yang ke-9 3 sak, yang ke-10 7 sak. Keuntungan tiap sak semen adalah 2.000. Maka pada hari itu toko memperoleh laba kotor 100.000 dari hasil penjualan semen. Pihak toko ingin memuaskan pelanggan, maka kebijakannya pengiriman pelanggan dilakukan satu persatu. Karena pesanan pelanggan tidak datang sekaligus bersamaan, maka terjadi 10 kali pengiriman dengan ongkos BBM sebanyak 16 liter. Karena jarak yang berjauhan, ongkos kirim pada hari itu 104.000 dengan harga per liter BBM 6.500. Akibat dengan kebijakan pelayanan berakibatkan kerugian sebesar 4.000. Berdasarkan kasus di atas, solusinya itu kebijakan pelayanan seperti di atas hanya menimbulkan kerugian untuk toko dan tidak efektif. Seharusnya pengiriman semen dilakukan secara konsolidasi terlebih dahulu, yaitu dengan menunggu pesanan terkumpul dan dikirim secara bersamaan, dengan asumsi satu kali kirim hanya mengeluarkan ongkos untuk 5 liter bahan bakar atau 32.500. Dengan demikian, laba yang diperoleh dari penjualan 50 sak semen jika dikonsolidasikan adalah
10.000 dikurang 100.000 dikurang 32.500 sama dengan 67.500. Dari permasalahan yang tadi diambil pelajaran bahwa jangan hanya melihat laba yang diberikan distributor semen untuk pengecer. Ongkos transport adalah faktor yang penting. Jika tidak bijak, hanya akan membawa kerugian bagi perusahaan. Untuk meningkatkan pelayanan, lakukan pengiriman secara cepat, tapi jika terlalu terlambat, tidak akan memuaskan pelanggan. Kondisi ini harus diselesaikan dengan penentuan standar pelayanan minimum atau menentukan tingkat pelayanan optimum. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.